Atau misalnya ya intinya maunya langsung gajinya gede karena gengsi mungkin ya lulusan universitas ternama mau gaji besar jadi bela-belain nggak kerja gitu. Itu kalau ya kalau anak sultan sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk pejuang rupiah kan nggak mungkin seperti itu. Jadi harus dipikirin dana daruratnya untuk jaga-jaga hal-hal seperti yang tahun 2020 ataupun kena PHK gitu. Iya, betul, betul, betul. Berarti harus beriringan aja ya dana darurat, investasi, dan kalau tadi istilahnya tambah asuransi gitu kan sebagai istilahnya apa ya, plot-plotnya gitu kan agar istilahnya kita lebih wisdom dalam mengatur keuangan gitu kan ya, walaupun berarti kalau balik ke cerita saya cukup ngawur gitu ya. Oh enggak juga, kalau Eh, bisa ke invest 50% tuh udah hebat sekali iya. itu. Jadi mungkin dari situ sekarang saya baru nyiapin lagi tuh kayak mungkin baru masuk ke asuransi gitu kan, nyiapin spare untuk yang cash in dan darurat berapa, dan tuh dulu memang saya bagi dua gitu sih, saya ekstrim itu sih, satu cash di rekening, maksudnya di rekening bank itu ya, satunya di RDN. Jadi kan kadang kalau kita pernah baca tuh, kalau misal orang tuh kalau punya keinginan kan harus dipikir 7 kali kan, sampai benar-benar tuh tepat nggak nih kita beli itu gitu kan. Nah sebagai salah satu cara Hmm. ngeremnya itu masuk RDN aja. Yang pertama Biar nih gak kalau masih dalam disentuh posisi, ya. iya, harus settle T+2, iya kan. Eh, Mungkin hmm, nariknya sama narik jadi T+3 gitu kan. Nah itu kan kadang udah berubah pikiran. Ya so far benar. sih sukses gitu untuk ngerem konsumtifnya. Oh, keren tuh. Teman-teman bisa ikutin tuh caranya ya. Kalau mau sampai sebegitunya demi tujuan finansial. Ini kayaknya para Raditnya mau pensiun muda nih. Jadi sampai sekarang mungkin ya apa ya, dari gaji ataupun dari project saya masih terapin itu sih. Jadi ya 50% invest, 50% konsumtif. Bukan masalah pelit atau enggak gitu kan, tapi memang ada goal jangka panjang yang pengen saya capai gitu. Benar, good Ya, banget iya. itu. Ya mungkin karena mungkin ekstrimnya gitu ya. Mungkin tadi kan Juli sampaikan ya, kalau lu anak sultan nggak masalah gitu kan. Nah itu mungkin saya juga pernah berpikiran ke situ gitu, kalau benchmark. Mungkin ada beberapa mungkin ya, mungkin dengan ada privilege gitu kan. Jadi malah dia ternyata lebih apa ya, lebih ngerem gitu loh. Jadi mungkin masih ada peran ortunya untuk dia apa ya, decision ambil suatu keputusan gitu ya. Dalam mindsetku ya, ya mungkin 10-20 tahun lagi minimal aku bisa nyamain mereka gitu loh. Itu yang mungkin Benar, yang benar. saya kejar ya. Betul sih, walaupun mungkin tadi bilang apa ya, tentang uang itu sebenarnya bisa dicari asal kita bisa apa tahu set hasilnya dan istilahnya amanah gitu aja ya, nggak judi online ataupun jual Nah, diri gitu kan. Walaupun kalau ngomong judi online kemarin cukup miris ya, hampir transaksi itu 200 T kan, yang mungkin kalau itu masuk ke mm, pasar modal itu cukup valuable gitu loh. Itu yang mungkin benar-benar. apa ya, ya kita sebagai edukator itu aja yang kita pelan-pelan literasi ya agar investasinya itu benar, karena kan mungkin kalau masyarakat Indonesia pengennya sih masuk hari ini gitu kan langsung cuan gitu loh, ya nggak salah Iya, manusiawi, cuman kan yang secepat itu ya kalau kita make sense, pikir make sense atau enggak kan nggak make sense gitu kan, dan kalau segampang itu ya mungkin semua orang udah kaya gitu loh. benar-benar. Nah kalau eh, balik lagi nih, mungkin kan tadi tentang asuransi, terus dana darurat dan investasi ya. Kalau mungkin ada variabel satu lagi nih sih, sandwich generation. Apakah berarti set hasilnya kita harus kalikan gitu kan? Harus ada multiplier efeknya atau gimana nih kalau Ciculi? Karena gini sih, berdasarkan fakta gitu yang cukup menyedihkan gitu ya. Banyak mahasiswa-mahasiswi yang kalau kita lihat tuh, mohon maaf nih Cing, memilih mengakhiri hidupnya gitu ya. Mungkin kemarin ada yang viral gitu kan, karena banyak yang menulis surat wasiat bahwa tidak bisa memenuhi ekspektasi dari orang tua gitu loh. Mungkin
mereka udah sandwich generation, dituntut ini itu, dan mungkin mental anak sekarang ya kayak mungkin banyak yang bilang di komen gitu ya, yang saya nggak tahu aslinya gitu kan, maksudnya butuh konfirmasi juga tidak sekuat orang dulu gitu loh. Nah ini kan gimana caranya ya, mungkin kita sebagai sandwich generation nih, entah secara material kita harus cari duit multipliernya dibanyakin ataupun secara mental gitu kan, mungkin itu dampaknya yang beberapa ini sering saya baca gitu kan, mahasiswa ini memilih karena tidak mampu apa ya, memenuhi ekspektasi orang tua lah seperti itu. Mungkin Ciculi ada point of view sendiri nggak terkait ini, karena student generation kan tahu lah berat gitu ya, mungkin kita punya keluarga kecil, belum yang vertikal. Ya, saya Gitu. saya sebetulnya saya pernah menjadi sandwich generation dan saya juga lagi di posisi sebagai orang tua juga ya. Jadi kalau misalnya saya ngebayangin sampai ada anak-anak yang merasa terjepit dan harus mengakhiri hidupnya gitu. Eh, itu kesalahan pertama kayaknya di orang tua ya. Mungkin orang tuanya terlalu menekan atau bagaimana dan ya ya susah juga sih dibilang yang namanya orang depresi. Kita nggak bisa gimana ya. Yang penting kita Kontrol betul. uh, uh, sebagai orang luar, kita sebagai ngelihat hal-hal seperti itu mungkin makanya kita kalau bisa ya kita dukunglah, kita kasih edukasi lah gitu. Terutama untuk orang tua jangan bikin sandwich generation selanjutnya. Hmm. Saya pernah di posisi sandwich generation. Jadi posisinya itu pas saya punya anak dan saya harus biayain orang tua juga. Nah, jadi sandwich generation itu kan sebenarnya suatu kondisi terjepit ya, dia harus bayar ke atas, harus bayar ke bawah. Kondisinya bukan selalu anak dan orang tua. Jadi misalnya kayak saya biayain anak, saya biayain orang tua, tapi bisa juga dia biayain adik-adiknya, jadi belum berkeluarga, dia biayain adik-adiknya dan dia harus biayain orang tuanya. Nah, nggak ada yang enak sih jadi sandwich generation memang ya. Kalau kita nggak punya tempat untuk berpegang gitu, bisa mengakhiri hidup. Mudah-mudahan sih nggak ada ya yang di sini seperti itu ya. Yang namanya sandwich generation, kalau pengalaman saya pribadi, ya mau nggak mau suami kerja, saya juga kerja. Jadi suami istri itu harus bekerja. Dan kalau misalnya terjadi di teman-teman, dan saya udah masuk ke sandwich generation dan saya berhasil keluar. Berhasil keluarnya itu ya memang mohon maaf orang tua saya keduanya udah nggak ada, tapi saya berhasil memenuhi kewajiban saya sebagai seorang anak. Bagaimana caranya saya memenuhi kewajiban saya? Yang pertama, saya tentunya ya cari income tambahan. Makanya saya kerja, suami kerja. Nah, jadi penghasilan saya itu untuk orang tua, penghasilan suami untuk memenuhi rumah tangga dan anak-anak kita gitu. Terus kalau misalnya teman-teman nih yang belum punya anak tapi punya biaya ke adik-adik dan orang tua, sebenarnya perlu komunikasi ke suami, ke orang tua. Kalau misalnya teman-teman punya adik dan orang tua, berarti perlu komunikasi ke adik-adiknya dan orang tuanya. Kalau nggak komunikasi ya kejadian jadi begitu, mengakhiri hidupnya. Kalau komunikasinya baik, beri pengertian ke orang tua kita gitu tentang kondisi kita. Kalau orang tua kita mengerti, bisa dicari jalan keluarnya sama-sama. Misalnya memungkinkan nggak orang tua buka usaha kecil-kecilan gitu untuk penghasilan tambahan mereka, atau untuk adik-adik bisa nggak mereka ambil beasiswa, lalu atau kalau punya anak-anak kita bilang ke anak-anak, kasih pengertian ke anak-anak gitu ya, jangan terlalu sering jajan, nggak bisa sering-sering jalan-jalan gitu, mungkin pakai baju bekas kakaknya gitu atau buku-buku bekas teman-temannya. Jadi ya begitulah, yang penting sih pengertiannya itu ya, komunikasi antara keluarga. Yang kejadian seperti itu, orang-orang yang mengakhiri hidup itu berarti dia tuh tidak punya komunikasi antara keluarganya, komunikasinya itu nggak baik. Kurang lebih segitu ya. Semoga sih nggak ada nih teman-teman yang mengalami hal itu. Jadi apapun yang di luar kontrol kita, kita nggak bisa mengontrol nih. Kita nggak mau jadi sandwich, nggak bisa. Jadi kita ya kontrol apa yang bisa kita kontrol aja gitu. Kita usahakan apa yang bisa kita usahakan. Kayak saya, ya saya nggak bisa
Nggak mungkin saya usir orang tua saya kan, nggak, kamu nggak boleh tinggal sama saya nggak mau biayain, kan nggak mungkin. Jadi yang saya bisa lakukan adalah saya cari tambahan, penghasilan Iya. tambahan. Makanya salah satunya itu ke investasi ya. Saya sangat-sangat melek banget tentang investasi karena memang dari keluarga yang dulu saya lahir bukan privilege banget gitu. Cukup sih, tapi nggak wah juga, nggak susah banget juga. Tapi ya memang lahir dari keluarga yang nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya mobil gitu. Jadi ngerti lah perasaannya. Pernah di posisi sandwich generation gitu. Wah, salut ya. Itu sih. Berarti pernah apa ya? Pernah mengalami dan survive gitu ya sandwich generation. Nah, ini salut juga mungkin pasangan dari si Juli gitu ya, yang mungkin support kan. Karena kan mungkin kalau sandwich generation ini kalau misal pasangannya nggak support atau apa ya udah gitu kan. Malah tambah masalah lagi gitu kan. Masalah istilahnya pasangan itu kita kalau nggak support ya lebih susah gitu kan. Ini Benar. setuju nih, mungkin ada pertanyaan lagi tambahan, tapi ini ada beberapa pertanyaan nih, mungkin agak mengulang ke atas ya. Mm-mm, Tapi kan boleh. semuanya penting kan, tapi ada yang lebih mana yang lebih penting nih, dana darurat dulu atau investasi ya. Terus yang pertanyaan kedua, bagaimana cara plot-plotin gaji ya Ci, biar kita bisa sisihin buat investasi gitu. Ada dua pertanyaan yang masuk di kolom Mm-mm. VNN. Oh, sorry. Coba tadi diulang gimana? Bagaimana? Untuk dana darurat dan investasi, kalau menurut Juli ini mana yang lebih penting gitu kan? Yang kedua, Oh, tadi kan udah. Heeh. tapi ada nggak tuh maksudnya? Karena tadi kita bisa mungkin bisa berjalan bareng gitu ya. Ini mungkin dari sudut pandangnya mana dulu yang dipenuhin? Oke. Tadi balik lagi ke asuransi juga ya, buat terutama untuk ke anak-anak yang baru lulus kuliah. Jadi Iya. kalau buat saya urgensinya itu yang pertama asuransi dulu malah ya. Kalau tadi Hmm. memang kita bahas dana darurat investasi, dana darurat duluan. Tapi kalau asuransi jadi urutan, maka urutannya adalah asuransi dulu, dana darurat baru investasi. Kalau bisa berbarengan lebih baik lagi. Kenapa asuransi? Karena begini, kita sekarang jangankan anak baru lulus kuliah ya, anak saya aja udah saya beliin asuransi, Hmm. karena itu penting banget. Minimal BPJS lah, itu wajib. Iya. Zaman sekarang, kesehatan itu kan nggak ada yang tahu. Terutama lifestyle kita udah berubah ya. Semua makanan yang kita konsumsi itu udah berubah, bukan real food lagi, tapi udah fast food, udah frozen food, Hmm. processed food. Banyak yang udah dimodifikasi gitu. Jadi, belum lagi ditambah sekarang lagi banyak asap gitu ya. Sampai banyak yang kena ISPA. Jadi banyak banget, asuransi itu penting banget, jangan sampai nanti mengganggu pendapatan aktif kita. Jadi gini maksudnya, kita baru lulus nih, kita lagi masa usia produktif dan kita nggak punya simpenan. Kita bekerja dan mencari aktif income. Kalau kita sakit, artinya kita nggak dapat duit, kan gitu ya. Jadi asuransi itu penting untuk mencegah supaya aktif income kita tuh nggak terganggu. Kalau nggak punya privilege terutama ya, kalau punya privilege sih tentu udah nggak pikirin hal-hal seperti itu, tapi buat kita-kita kalau misalnya yang lagi di usia produktif mencari active income, belum punya passive income, kita harus punya pengaman dulu nih. Nah, pengaman itu asuransi. Contoh ya, kalau kita lagi sakit, kita nggak bisa kerja, kena potong gaji kita, udah kena potong gaji, tabungannya habis, kan repot ya. Kalau mau dana darurat pun, dana darurat belum tentu cukup loh untuk membayar uang rumah sakit gitu ya. Kayak kemarin pas lagi COVID itu, masuk rumah sakit kalau nggak salah sampai ratusan juta ya yang pas kena COVID itu. Jadi bayangin, dana darurat kalaupun cukup untuk bayar 100 juta itu misalnya untuk biaya rumah sakit, belum lagi kita dipotong ya, belum lagi kena kena eh, pas lagi COVID kita kena PHK misalnya gitu, udah habis lah kita semuanya. Jadi penting Betul. sih urutannya asuransi dulu sebagai pengaman aktif income kita, yang kedua baru dana darurat, lalu yang ketiga investasi. Jadi itu sih menurut saya. Nah, pembagian porsinya berapa-berapa itu sebenarnya teman-teman yang bisa menjawab. Karena yang tahu kondisi keuangannya kan masing-masing ya. Kalau secara teori
sebenarnya banyak, tinggal Google aja teorinya, pos-posnya itu berapa. Nah, kayak Pak Radit aja sampai 50% kan. Nah, jadi berbeda. Setiap orang punya prioritasnya masing-masing. Jadi sebenarnya kalau persentasenya mau berapa persen itu tergantung teman-teman masing-masing. Mau dialokasiin ke dana darurat berapa, investasi berapa, asuransi berapa, untuk kebutuhan having fund-nya berapa. Sebenarnya kembali ke masing-masing aja.